أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ihsan wa faradallahu alaina bis salati waz zakati wal haji was siyam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim war rasulil adim wa sallima tasliman katsira ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna hadhihi dunya faniyah wal akhiratul baqiyah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sadaqallahul adzim. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillah rabbil alamin. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Lalu Allah menganugerahkan kepada kamu penglihatan, pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Itulah kemudian yang menjadikan kamu manusia sempurna. Diberikan Allah itu kepadamu supaya kamu bersyukur. Surah An-Nahl ayat 78, firman Allah dalam Al-Quran, siapa yang ingin sukses di dunia hendaklah dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses di akhirat hendaklah dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses dunia akhirat hendaklah dengan ilmu juga. Hadis Rasulullah Muhammad SAW riwayat Bukhari Muslim. Maha benar Allah dan benarlah Rasulullah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah salat Jumat Masjid Syafiatul Amaliyah di Yayasan Pendidikan Syafiatul Amaliyah Medan yang saya hormati, dan insya Allah semua kita dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini 18 Muharram 1443 Hijriah, bersamaan dengan tanggal 27 Agustus 2021 Miladiah. Kita kembali dapat melaksanakan kewajiban kita menunaikan sholat fardu Jumat yang hukumnya adalah fardu ain, satu paket dengan khutbah yang pada hari ini khutbah kita dengan tema Islam dan Pendidikan bersama Buya K. Haji Amiruddin MS. Seiring atas rasa syukur ini, mari kita ucapkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena hanya orang-orang yang paling bertakwalah yang paling mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sidang Jumat rahimakumullah. Islam adalah agama yang berkonten ketuhanan atau tauhid, peribadatan atau penghambaan diri menyembah Allah
peraturan dalam kehidupan atau syariah, pembentukan perilaku yang mulia atau akhlakul karimah, dan tidak kalah pentingnya bahwa Islam adalah agama ilmu pengetahuan atau ilmiah. Berkaitan dengan poin konten terakhir disebut di atas, Islam mengajarkan ilmu pengetahuan untuk membentuk kecerdasan yang komprehensif dalam diri manusia guna mewujudkan insan kamil. Insan kamil ialah manusia sempurna yang mengenal satu, siapa yang menciptakan dirinya. Dua, apa gunanya alam yang diciptakan Allah ini untuk dirinya. Tiga, mereka yang tahu diri dan hidup menggunakan peraturan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kehidupannya. Yang keempat, mereka yang selalu menyadari bahwa kehidupan ini adalah milik Allah dan akan diambil Allah kembali. Kelima, mereka yang mempersiapkan kehidupan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Dalam hubungan itulah, maka pendidikan Islam mengutamakan potensi yang ada dalam diri manusia itu untuk diisi dan dikembangkan. Satu, rasional quotient. Dua, spiritual quotient. Tiga, emotional quotient. Dan yang keempat, physical quotient. Disingkat menjadi resep. Untuk mencapai itu, Islam melakukan pendidikan dengan basis Al-Quran dan Al-Hadis. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah, pedoman hidup manusia, hudan lil muttaqin, hudan lin nas. Dan Al-Hadis adalah merupakan penjelasan, penjabaran dan peragaan isi Al-Quran oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itulah makanya meskipun kita tidak bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, tapi beliau telah berpesan, taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma in tamasaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Apabila kalian berpegang teguh kepada dua pusaka itu, maka tidak akan tersesat selamanya. Itulah kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasul Al-Hadis. Berkaitan dengan itulah, maka pendidikan siogianya menyauk dari kedua sumber itu materi dan metode yang akan disampaikan untuk anak didiknya. Karena untuk mengenal Allah, Allah telah mengirimkan wahyunya melalui Nabi dan Rasul, sehingga jelas di sana dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul adzim. Katakan Muhammad, Allah itu esa, Allah tempat bergantung dan memintanya semua makhluk. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sekupu dengannya. Surah Al-Ikhlas ini adalah surah singkat tetapi bermuatan padat sepertiga Al-Quran, yaitu tauhid ketuhanan. Kemudian di surah Al-Fatihah, di sana kita diajarkan Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah, menyembah, mengabdikan diri, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Lalu untuk menata kehidupan, kita dituntun untuk selalu memohon petunjuknya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjuki kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat dan Engkau ridhoi. Dalam tafsir, orang-orang yang diberi nikmat dan diridhoi Allah itu adalah para nabi dan rasul utusan Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Mursalin. Para jamaah yang saya hormati, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bahwasanya Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah telah memiliki fasilitas dan sarana, tenaga pendidikan dan kependidikan untuk itu. Oleh karenanya,
Tinggal bagaimana kita memaksimalkan potensi para santri dan atau peserta didik, serta bagaimana kita mampu menciptakan metode yang up to date agar supaya fasilitas ini mencapai sasaran untuk mewujudkan insan kamil tadi. Dalam konteks kita masih berada di era pandemi COVID-19, ini adalah tantangan sekaligus adalah peluang, bukan alasan untuk menurunnya kualitas capaian pendidikan, sehingga 4 yang kita sebut resep di atas, rational quotient, spiritual quotient, emotional quotient, physical quotient, yaitu kecerdasan rasional, kecerdasan jiwa atau iman, kecerdasan emosional atau rasa, dan kecerdasan fisik atau keterampilan. Ini tidak boleh kita abaikan. Oleh karenanya, belajar dari rumah atau yang disebut dengan virtual atau daring bukanlah sesuatu yang membuat kita menjadi lengah dan atau malas. Tetapi bagaimana kita memaksimalkan itu dengan bekerja sama para tenaga pendidikan, guru, ustaz, ustadzah, dengan orang tua santri atau orang tua murid di rumah, sekaligus dengan kontrol terhadap kegiatan itu. Karena Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim alaihissalam, yang terkenal sebagai putra paling ikhlas di dalam mengabdi kepada Allah dan patuh kepada orang tua, potret insan kamil yang sedia batang lehernya untuk disembelih, adalah dididik oleh ibunya Siti Hajar di rumah. Belum ada sekolah ketika itu, belum ada fasilitas ketika itu. Yang ada adalah rumah dan seorang ibu yang gigih mendidik anaknya. Oleh karena itu, era pandemi COVID-19 ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak mencapai prestasi mewujudkan insan kamil, karena fasilitas kita sangat-sangat cukup, bahkan lebih dari cukup kalau tidak dikatakan canggih. Ayolah saudaraku, sebagai insan pendidikan, di mana kita mengikuti aktivitas di komplek Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah, dan di masjid ini kita kumpul melaksanakan salat fardu Jumat. Itulah mengapa materi ini saya sampaikan, supaya kita dapat membedakan kita adalah insan pendidikan, teknokrat menciptakan insan kamil yang harus selalu update dan up to date di dalam melaksanakan tugas, supaya 4 potensi yang di depan tadi dapat kita kembangkan. Kepada siapa lagi orang tua berharap? Kepada siapa lagi negara dan bangsa berharap untuk terwujudnya SDM yang handal, tetapi juga sekaligus adalah beriman, berilmu, beramal, dan berakhlakul karimah, kalau bukan dari kita, insan-insan teknokrat pendidikan yang memiliki pengetahuan, tidak sekedar pengetahuan umum, tapi pengetahuan keagamaan. Semoga khutbah ini yang saya sampaikan di Jumat ketiga tahun baru Islam 1443 Hijriah merasuk ke dalam hati kita, menimbulkan inspirasi dan aspirasi untuk berkarya lebih baik dan lebih hebat lagi di era pandemi COVID-19 ini, sehingga apabila COVID-19 ini telah berlalu, kita memperoleh capaian yang alhamdulillah diridai Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, meridhai dan melindungi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul adzim. Allah melimpahkan, ulangi, Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang beriman setinggi beberapa derajat. Oleh karena itu, mari kita utamakan menyampaikan ilmu kepada anak-anak santri dan anak didik kita, semoga mereka menjadi insan kamil. Barakallahu li wa lakum wa ma fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.